Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam podcast Poltera. Hari ini saya bersama perempuan-perempuan hebat. Mereka adalah mahasiswa teknik. Kita kenalan sama mereka. Selamat pagi, Mbak. Pagi, Pak. Oke, kita kenalan dulu. Kamu namanya? Nama saya Mila Datul Khoir. Mila Datul Khoir. Kalau kamu? Nama saya Nadia Yasmin Putri. Dipanggil Nadia. Iya. Kalau kamu udah panggil? Mila. Mila. Kalau Mila dari program studi apa? Saya dari D4 Teknologi Rekayasa Keselamatan. D4 Teknologi Rekayasa Keselamatan. Berarti jurusan Teknologi Kemaritiman ya? Iya. Kalau kamu? Kalau saya dari Prodi D3 Teknik Bangunan Kapal. D3 Teknik Bangunan Kapal. Oke, dua perempuan dari jurusan Teknologi Kemaritiman. Ada Mila, ada Nadia. Oke, saya sengaja mendatangkan kalian. Saya tertarik gitu loh, ketika ada perempuan atau wanita punya keinginan atau mau kuliah di teknik gitu loh. Karena unik gitu loh. Karena menurut saya orang masih berpandangan bahwa teknik itu kan identik dengan laki-laki gitu loh ya. Dan segala macamnya lah. Makanya saya tertarik untuk kemudian diskusi dengan kalian. Kenapa sih kalian mau kemudian kuliah di teknik gitu. Saya dari Mila dulu. Mila, bener ya Mila ya? Iya. Oke. Nah, kenapa kamu mau kuliah di teknik? Karena saya kan, orang tua saya itu kan strict parent. Nah, saya itu pengen mematahkan itu strict parentnya orang tua saya. Kan kalau teknik itu pasti identik dengan pulang malam karena banyak tugas. Nah, dari situ saya kan awalnya tidak boleh kuliah di sini karena jurusan yang saya mau. Nah, makanya saya bilang ke orang tua saya, kalau saya dikasih kepercayaan, pasti saya akan bertanggung jawab atas kepercayaan itu. Nah, dari situ orang tua saya mulai memberikan kepercayaan itu. Nah, lama-kelamaan mungkin orang tua saya melihat, oh anak saya ternyata bisa menjaga tanggung jawab tentang kepercayaan. Sebelum ke situ, pasti kan kamu berpikir nih, dari kamu lulusan SMK ya, lulusan SMK. Pasti kan kamu berpikir sebelum kamu meyakinkan orang tuanya, kan kamu dulu yang yakin nih untuk kemudian memilih kuliah di teknik. Kenapa kamu yakin kuliah di teknik gitu loh? Kenapa kemudian memilih program studi yang lain lah misalnya, yang perempuan banyak minat ke arah sana misalnya? Kenapa justru kamu, kok saya pengen ke teknik gitu loh? Kenapa sih? Saya tertarik Bapak, soalnya kan di jurusan saya waktu SMK itu ada jurusan K3-nya, jurusan BPIB. Nah, itu ada pelajaran K3-nya Bapak. Ada pelajaran K3. Iya. Dan kamu jatuh cinta dengan K3. Nah, iya benar Bapak. Sehingga kemudian pengen masuk di K3. Iya. Oke. Makanya itu saya pengen tahu gimana sih K3 ini lebih lanjut gitu Bapak. Makanya saya masuk di prodi ini, dan benar K3 itu banyak dan luas banget ilmunya Bapak. Tertarik banget Oke, gitu. tahan dulu. Saya ke Nadia. Nadia, kamu dari SMA Pak. SMA Bangkalan. Iya. Dari Bangkalan kamu. Kalau kamu dari Sampang tadi ya. Oke. Nadia, kenapa kamu sebagai seorang perempuan kemudian punya keinginan dan cita-cita akhirnya masuk ke Poltera jurusan teknik bangunan kapal? Apa yang kamu bayangkan sebenarnya? Karena peluang kerjanya sangat luas, dan mas saya dulu itu pernah kuliah di sini. Oh, kamu punya mas Iya, kakak Pak. ya? Iya. Kuliah di Poltera. Iya, dengan Jurusan yang sama. Yang sama, teknik bangunan kapal juga. Iya, D3 teknik bangunan kapal. Nah, terus? Nah, setelah mas saya lulus, mas saya itu langsung mendapatkan pekerjaan Pak. Oh, setelah kemudian mas mau lulus langsung mendapatkan kerja. Iya Pak. Terus? Jadi saya tertarik gitu Pak. Terus mas saya juga bilang, katanya kalau misalkan mau kuliah di Poltera aja, karena setelah kamu lulus itu pasti dapat kerjaan. Masmu yang menyampaikan seperti itu. Iya Pak. Nah terus kamu kenapa kemudian tertarik dengan omongan masmu itu? Kan biasanya kalau anak-anak zaman sekarang ya gitu loh, pergaulan, teman, ngapain sih kamu masuk teknik gitu loh, gabung aja dengan kita, kita masuk kampus ini, prodi ini misalnya, rame-rame banyak perempuannya misalnya. Kenapa kamu yakin tetap mengikuti saran dari masmu itu? Ya karena saya tertarik Pak sama prodi D3 Teknik Bangunan Kapal gitu Pak. Tertarik dengan padahal kamu IPA ya? Iya, IPA Di kan SMA IPA. juga ada pelajaran matematika sama fisikanya Pak.
kamu tertarik masuk ke teknik bangunan kapal? Iya, Pak. Oke, saya ke ini lagi, ke Mila. Menarik nih obrolan kita. Mila, setelah kemudian kamu jatuh hati ke K3 dan memilih untuk masuk ke Poltera, ya, pernah nggak sebelum kemudian kamu diterima di Poltera, teman-temanmu pernah menyampaikan ke kamu, Mila, ngapain sih kamu masuk teknik gitu loh? Ada, Pak. Pasti ada tantangannya. Soalnya mereka tuh pasti bilang, ngapain masuk di teknik? Kan itu khususnya buat laki-laki. Gitu, Pak. Oke. Terus saya bilang, di teknik itu seru tahu. Di teknik tuh nggak semuanya tentang laki-laki, nggak ada cowok, ada ceweknya juga. Dan malah lebih seru kalau ada ceweknya gitu. Makanya mereka tuh masa sih gitu. Nah, sekarang berarti apa namanya? Kalimat-kalimat sumbang itu waktu kamu akan masuk ke teknik itu ada dari teman-teman sekitarmu. Ngapain sih masuk teknik, perempuan lagi gitu ya? Saya tertariknya di situ, Jadi saya ingin tahu gimana sih keseruan teknik itu. Ternyata beneran seru. Nggak bener itu. Gitu. Oke, saya ke Nadia. Ada nggak juga teman-temanmu di SMA ya juga menyampaikan hal yang sama ke kamu seperti yang Mila rasakan? Ngapain sih Nadia kamu masuk ke teknik gitu? Ada, Pak, banyak. Banyak, alah. Ya. Gimana kamu cara meyakinkan teman-temanmu pada waktu itu? Saya bilang gini, Pak, ngapain kamu masuk teknik? Apalagi masuk ke D3 teknik bangunan kapal itu pasti susah. Tapi saya bilang enggak, saya tertarik sama D3 teknik bangunan kapal ini. Soalnya kelihatannya kayak menyenangkan gitu, Pak. Oke. Ya. Kamu dari awal sudah membayangkan akan menyenangkan masuk ke Iya, karena saya sudah searching tentang D3 teknik bangunan kapal. Sudah cari-cari tahu tentang teknik bangunan kapal. Iya, Oke, baik. Ini sekarang kalian sudah jadi mahasiswa Poltera ya. K3 dan juga teknik bangunan kapal. Setelah kemudian kamu masuk menjadi bagian dari keluarga besar Poltera, kuliah di teknik ya, apa yang kalian rasakan? Apakah kemudian apa yang disampaikan teman-temanmu pada waktu itu ya, ataupun yang kamu bayangkan, itu kamu rasakan waktu kemudian kuliah di Poltera? Sebenarnya ada tantangan tersendiri sih, Bapak. Tantangan tersendiri apa itu? Teknik, apalagi di Poltera. Nah, selain itu kita diajari persaudaraan yang sangat tinggi. Bentar. Sebelum ke sana, pertanyaan saya adalah mindset masih menakutkan tadi tentang teknik itu identik dengan laki-laki, ngapain masuk teknik berat, segala macamnya itu. Apakah kemudian itu betul-betul kamu rasakan di Poltera? Apa justru berbeda yang kamu rasakan di sini? Oh, ternyata nggak seperti itu. Gimana? Sebenarnya ada benernya, Bapak. Soalnya kan pasti ada banyak laki-lakinya, sedangkan dominannya kan laki-laki gitu, Pak. Nah, di situ saya ngerasain, oh enggak seperti itu. Di teknik tuh kan diajarin tentang persaudaraan. Nah, nggak semua laki-laki ya itu menakutkan sih, apalagi di teknik. Karena persaudaraannya tinggi, jadi kita kayak ngerasa, oh meskipun orang asing bisa kok jadi saudara, meskipun laki-laki, orang asing lagi bisa kok jadi saudara. Nggak semenakutkan itu sih, Bapak. Berarti kamu nyaman ketika kemudian masuk ke teknik itu, merasa nyaman ketika kemudian menjadi bagian dari mahasiswa teknik? Ya, merasa nyaman. Malah lebih seru karena ya kita nggak diajarin tekniknya saja, tapi diajarin tentang sosialnya juga. Gitu, Pak. Oke. Kalau Nadia gimana? Pertanyaan yang sama. Berbeda sama apa yang orang bilang, Pak. Berbeda dengan apa yang orang bilang. Ya. Apa perbedaannya? Karena di sini saya diajarkan oleh kakak tingkat saya tentang sopan santun kepada dosen dan satpam itu, Pak. Terus kalau misalkan kita bertemu dengan teman-teman meskipun beda jurusan, kita tetap saling menyapa. Oke. Dan pertama saya awal masuk ke sini, saya kira teman-teman cowok saya ini menakutkan gitu, Pak. Ya, keras gitu ya. Tapi justru apa yang kamu rasakan? Ternyata teman-teman saya itu membantu saya saat saya itu membutuhkan itu. Justru membantu? Iya, Pak, benar banget. Pada saat saya
tidak tahu, ada kesulitan dalam hal pelajaran atau mata kuliah, dibantu oleh teman-temanmu gitu ya. Berarti bayanganmu waktu itu aku masuk teknik takut ketemu segala macam itu nggak terjadi ketika kamu masuk teknik? Enggak, Pak. Justru banyak hal yang kalian dapat ya. Tadi diajarkan sopan santun, etika segala macamnya. Oke, baik. Sekarang pertanyaan ketiga ini. Ya udah kayak ujian nih, ada pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga gini. Gimana sih kemudian kalian kan sudah kuliah nih. Kamu semester 1 ya, baru sekitar 1 semester di sini. 6 bulan. Gimana sih dosen-dosen Poltera khususnya di teknik? Ya. Jujur loh ya, nggak ditutupi, jujur. Nggak apa-apa jujur. Gimana dosen-dosen Poltera khususnya teknik? Kan banyak orang yang juga bilang di luar tuh, pasti kalau dosen-dosen teknik itu kan killer, menakutkan, gak pernah senyum, keras. Nah, yang kamu rasakan gimana? Jauh, Pak. Jauhnya itu gimana? Kamu harus jelaskan itu. Dosen-dosen di Poltera, apalagi di jurusan teknik tuh sebenarnya menyenangkan, tapi bisa serius juga gitu. Menyenangkan, serius. Oke, gimana tuh serius menyenangkan? Nah, waktu pembawaan di materi itu mereka nggak seserius itu sih, Bapak. Pembawaannya menyenangkan, seperti nyaman gitu lah pembawaannya. Tapi kalau di tugas nanti ya seumpama sudah dikasih deadline ini ya harus jam segini gitu. Artinya pembawaannya mereka santai, tapi kalau misalnya ada pekerjaan yang harus diselesaikan sesuai dengan tanggal, deadline ya harus diselesaikan tepat waktu. Iya, Bapak, betul. Karena itu disiplin ya. Oke. Kalau kamu gimana? Apa yang kamu bayangkan atau yang kamu rasakan tentang dosen di teknik bangunan kapal? Setahu saya dosen itu sebelum saya masuk ke sini dosennya killer Pak. Bayangannya killer, menakutkan. Iya Pak. Tapi terus? Setelah saya masuk ke sini ke Poltera, terus saya diajarkan oleh dosen-dosen di sini, ternyata dosennya itu saat mengajarkan itu santai, tapi bisa masuk ke otak Pak. Santai tapi bisa diterima, bisa dimengerti. Terus? Tapi kalau misalkan seperti Mila, kalau ada tugas harus diselesaikan saat itu juga. Tepat waktu ya. Iya, Pak. Artinya bayanganmu tentang dosen killer menakutkan di teknik itu terbantahkan semua setelah kamu masuk di teknik. Betul, iya, Pak. Oke. Kemudian apa kemudian hal yang kalau di kelas kan bisa menyesuaikan ya dengan teman-teman yang lain ya. Santai gitu ya. Artinya kekompakan di teknik itu kan terjalin ya. Oke. Pertanyaan saya adalah gini. Apa kemudian yang kalian rasakan berbeda sejak kalian di SMA maupun di SMK dengan kalian sudah kuliah di Poltera, khususnya di teknik? Kalian punya perbedaan nggak sih gitu loh? Kan kalau di SMA atau SMK gitu masih egois gitu Pak. Masih memikirkan diri sendiri. Sedangkan setelah masuk kuliah kita nggak boleh mikirin diri sendiri. Kan udah sekelas, kalau udah ada tugas kita harus kerjain bareng-bareng gitu. Kalau itu sifatnya kerja kelompok ya, kerja bersama. Benar banget. Apalagi kan udah diajarin sama kakak tingkat, gimana kalau ada masalah atau ada tugas, kalau nggak tahu harus dikerjain bareng-bareng. Persaudaranya tinggi banget gitu. Solidaritas ya, solidaritas anak teknik gitu. Iya betul. Oke, bentar. Kalau kamu gimana? Kalau saya pas di SMA itu saya masih kurang disiplin dan masih suka mengulur waktu Pak. Kurang disiplin dan sering mengulur waktu saat SMA. Setelah kamu kuliah? Setelah saya kuliah saya bisa disiplin dan bisa mengatur waktu saya dan mengatur waktu saya. Terus setelah itu pas saya di SMA teman-teman saya itu pada sendiri-sendiri Pak. Kayak nggak mau ngasih tahu satu sama lain. Egois lah ya. Iya Pak. Nah setelah saya masuk teknik ini ternyata teman saya tuh merangkul semuanya. Kebersamaan. Iya Pak, jadi jika ada satu yang tidak tahu, dikasih tahu gitu Pak. Oke, kalau di teknik teknologi kemaritiman itu apa ya idealnya? Darah biru. Darah biru. Darah biru. Darah biru. SB, darah biru. Saya coba ya. Saya sebut SB, kamu jawab darah biru. Setelah itu Poltera Jaya. Poltera Jaya, Poltera Jaya. Seperti biasa ya, Poltera. Oke. SB darah biru. Oke. Poltera Jaya. Poltera Jaya. Poltera Jaya. Oke, baik. Ini terakhir. Coba kalian sampaikan ke publik ya, khususnya
siswa SMA ya, yang masih ragu, khususnya yang perempuan ya, yang masih ragu untuk kemudian masuk ke teknik, coba kalian sampaikan dan ajak mereka. Saya lu perempuan, saya kuliah di teknik, silakan. Nah, untuk adik-adik saya yang ingin masuk teknik, ayo nggak apa-apa masuk. Kita itu perempuan, kita harus bisa ngelawan perspektif orang-orang yang bilang kalau teknik itu dominan cowok dan pasti cowok-cowoknya nakal. Enggak kok, kita diajarin persaudaraan yang tinggi, kita juga dirangkul nantinya. Nah, di situ kita nggak bakal ngerasa takut lagi kalau masuk teknik. Jadi join aja dan nggak perlu takut. Dosen-dosennya juga baik-baik kok, seru-seru. Kamu nyaman sekarang di teknik ya? Nyaman banget. Nggak pengen pindah ke prodi lain? Oke, kamu silakan. Ajak, artinya sampaikan ke teman-temanmu yang perempuan juga di luar sana bahwa perempuan itu di teknik itu menyenangkan dulu. Silakan. Untuk teman-teman di luar sana yang masih ragu atau takut masuk ke teknik, jangan takut. Karena di teknik ini sebenarnya nggak sesuai apa yang kalian pikirkan. Dan lingkungan di Poltera ini juga sangat nyaman dan tidak tidak menakutkan gitu Pak. Dan dosen-dosennya juga baik-baik dan nyaman saat memberikan pelajaran. Tapi kamu nggak menyesal kan masuk ke TBK kan? Enggak Pak. Enak, nyaman di situ kan? Iya. Oke. Artinya ini apa yang kalian rasakan? Saya cuma ingin kemudian memastikan dulu bahwa ya orang kan selama ini ketika kita bicara teknik kan selalu menyampaikan teknik kan laki-laki, teknik kan ini. Oke, saya pengen nanya kemudian terakhir ini, paling terakhir dari saya, kamu setelah lulus atau sekarang kamu punya bayangan apa? Setelah lulus mau ngapain? Pengen jadi ahli K3 yang kompeten sih Pak. Ahli K3 yang kompeten. Saya pengen bekerja dahulu, pengen tahu rasanya jadi K3 itu kayak gimana. Tapi nanti setelah sudah tahu, saya pengen lanjut di S2. Oke, berarti pengen ahli di bidang K3, kerja di industri yang kemudian kamu ahli di bidang K3, dan setelah itu ada waktu kemudian lanjut S2. Ya, Oke, mantap. Karena di 4 kan sarjana terapan teknologi rekayasa keselamatan K3. Kalau kamu? Kalau saya ingin jadi desain kapal. Pengen kerja di bidang desain kapal. Iya Pak. Keren. Karena di teknik bangunan kapal itu salah satunya kan diajarkan tentang gambar dan desain kapal. Sukses ya buat kalian berdua. Mila, sukses dengan cita-citanya, semangat kuliahnya, masih panjang perjalanannya. Terima kasih Bapak. Kemudian Nadia juga masih panjang perjalanannya, tetap semangat. Ya, Pak. Sukses buat kalian. Kita yakinkan bahwa perempuan-perempuan itu punya tempat di teknik. Tuh. Jadi nggak ada alasan lagi kalau perempuan atau wanita tidak mau kuliah teknik karena takut. Kalian berdua membuktikan itu semua. Terima kasih. Sukses buat kalian semua. SB Darah biru. Oke. Oke, terima kasih kawan-kawan semua. Itu perjumpaan kita, komunikasi kita, obrolan kita dengan Nadia dan Mila, dua mahasiswa teknik di teknologi kemaritiman. K3 atau jurusan sarjana terapan program studi sarjana terapan teknologi rekayasa keselamatan dan diploma 3 teknik bangunan kapal. Terima kasih ya. Sukses buat kalian. Ya, Pak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.